Banyak pesepak bola top dunia adalah Muslim, seperti Mohamed Salah, Paul Pogba, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Mereka sering terlihat berdoa sebelum pertandingan atau menunjukkan identitas Muslim mereka yang membantu meningkatkan kesadaran global tentang Islam di dunia olahraga. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Muslim dari Afrika Barat sudah mencapai Amerika sebelum Columbus. Bukti berupa artefak, manuskrip Arab, dan catatan perjalanan dari Kerajaan Mali mengindikasikan bahwa pelaut Muslim melakukan ekspedisi lintas samudra dan berinteraksi dengan penduduk asli Amerika. Dengan lebih dari 5 juta Muslim, Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Mayoritas berasal dari bekas koloni Prancis seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Islam di Prancis mengalami pertumbuhan pesat, tetapi juga menghadapi tantangan sosial dan politik, termasuk regulasi terkait hijab dan masjid. Peninggalan Islam di Inggris. Masjid pertama di Inggris, Shah Jahan Mosque di Woking, didirikan pada tahun 1889 oleh Gottlieb Wilhelm Leitner, seorang orientalis yang tertarik dengan peradaban Islam. Kini, Inggris memiliki lebih dari 1.500 masjid dengan komunitas Muslim yang terus berkembang. Masjid Katedral Moskow yang diresmikan pada tahun 2015 adalah masjid terbesar di Rusia, menampung lebih dari 10.000 jamaah. Dibangun dengan arsitektur Islam modern, masjid ini mencerminkan hubungan erat Islam dengan Rusia, mengingat Islam telah hadir di sana sejak abad ke-10. Menurut Pew Research, populasi Muslim di Eropa diperkirakan akan mencapai 10% pada tahun 2050. Faktor utama pertumbuhan ini adalah imigrasi dari Timur Tengah dan Afrika, serta meningkatnya jumlah orang yang masuk Islam, terutama di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Pada abad ke-10, Universitas Cordoba di Spanyol menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan ribuan manuskrip dan ilmuwan Muslim seperti Averroes dan Al-Zahrawi. Universitas ini berkontribusi pada perkembangan sains, kedokteran, dan filsafat yang kemudian diadopsi oleh Eropa setelah jatuhnya Andalusia. Brunei kembangkan studi Islam Asia Tenggara. Brunei Darussalam memiliki University Islam Sultan Syarif Ali, UNISA, yang menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Fokusnya tidak hanya pada fikih, tapi juga ekonomi Islam, sains Islam, dan dakwah kontemporer. Brunei mendukung riset dan kerjasama antar negara Muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis Islam. Muslim Rohingya bertahan di tengah. Krisis Muslim Rohingya di Myanmar menghadapi diskriminasi dan krisis kemanusiaan selama puluhan tahun. Meski begitu, mereka tetap teguh mempertahankan iman dan budaya Islam. Banyak yang kini tinggal di kamp pengungsian di Bangladesh dan Asia Tenggara, namun tetap aktif dalam pendidikan dan ibadah sebagai bentuk perlawanan damai. Muslim Thailand di wilayah selatan. Wilayah selatan Thailand seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat memiliki populasi Muslim yang besar dan budaya Islam yang kuat. Bahasa Melayu digunakan sehari-hari dan banyak tradisi lokal yang berpadu dengan ajaran Islam. Sekolah-sekolah Islam dan pondok pesantren berkembang pesat, menjadikan kawasan ini pusat pendidikan Islam di Thailand. Islam menyentuh hati di negeri ginseng. Jumlah Muslim di Korea Selatan terus meningkat, didorong oleh pekerja, migran, mahasiswa asing, dan mualaf lokal. Seoul Central Mosque menjadi pusat komunitas Muslim yang aktif. Banyak warga Korea mulai tertarik belajar Islam karena melihat nilai kesederhanaan, kedisiplinan, dan perdamaian yang diajarkan agama ini. Masjid penuh pesona di Desistiyam, utara Thailand, Dorskakwa Chiang Mai, yang dikenal sebagai kota budaya di Thailand Utara, juga menjadi rumah bagi komunitas Muslim. Salah satu masjid terkenal di sana adalah Masjid Ban Hao, yang memiliki arsitektur elegan dan menjadi pusat kegiatan keislaman sejak abad ke-19. Komunitas Muslim di sini juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Masjid dirikan di gereja bekas. Di Irlandia dan Inggris, banyak gereja tua yang sudah tidak digunakan diubah menjadi masjid. Proses ini dilakukan dengan menghormati arsitektur asli.
bahkan mempertahankan jendela kaca patri dan pilar kuno. Transformasi ini mencerminkan toleransi yang indah. Dari simbol perbedaan, bangunan ini kini jadi tempat berkumpul dan berdoa umat Muslim tanpa menghapus jejak sejarah. Masjid pertama di Amerika Serikat, Mother Mosque of America, dibangun pada tahun 1930 tepat di Cedar Rapids, Iowa, oleh imigran Muslim dari Timur Tengah. Sebelum ada masjid ini, komunitas Muslim Amerika Serikat menggunakan rumah dan gudang sebagai tempat ibadah. Masjid ini masih aktif hingga kini, menjadi bukti awal masuknya Islam ke Amerika sebelum gelombang imigrasi besar-besaran. Generasi muda Muslim aktif. Di media sosial, anak muda Muslim di Thailand kini aktif menyebarkan pesan Islam lewat media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Mereka membuat konten seputar gaya hidup halal, tutorial hijab, hingga dakwah ringan dalam bahasa Thai dan Melayu. Ini membentuk komunitas online yang kuat dan inklusif, yang menyebarkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan modern dan menyenangkan. Restoran halal semakin menjamur di Italia. Semakin banyak Muslim yang tinggal di Italia mendorong tumbuhnya restoran halal di Milan, Roma, dan Napoli. Makanan khas Italia kini hadir dalam versi halal yang lezat dan populer, bahkan bagi warga non-Muslim. Fenomena ini menjadi jembatan budaya yang mempertemukan Italia dan dunia Islam. Melalui makanan, Muslim memperkenalkan nilai etika dan kebersihan dalam Islam secara positif dan menyenangkan. Puasa 20 jam lebih di lingkar Arktik, Ramadan telah berlalu. Tapi tahukah kawan, Muslim di Norwegia, Islandia, dan Finlandia berpuasa hingga 22 jam saat Ramadan. Kondisi geografis ini menantang, namun semangat ibadah tetap membara. Untuk memudahkan, ulama setempat memperbolehkan menggunakan waktu puasa kota Muslim terdekat atau Mekah. Komunitas juga menyelenggarakan buka puasa bersama yang meriah dan penuh toleransi antar umat. Jejak Islam di stepa Mongolia. Islam hadir di Mongolia sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan bangsa Muslim Asia Tengah. Komunitas Muslim Mongolia, khususnya etnis Kazakh, tersebar di wilayah barat seperti Bayan Olgi'i. Mereka tetap mempertahankan budaya dan ajaran Islam meski menjadi minoritas. Masjid dan sekolah Islam berdiri kokoh di tengah bentang alam yang luas, menjadi simbol keteguhan iman dalam cuaca ekstrem dan isolasi geografis. Acara TV bertema Muslim meningkat di Stata Film dan serial seperti Rami, Mo, dan Miss Marvel menunjukkan kehidupan Muslim yang lebih manusiawi dan jauh dari stereotip negatif. Kini, cerita-cerita Muslim di TV tampil dengan lebih jujur dan kompleks. Penonton non-Muslim jadi lebih memahami keseharian Muslim Amerika, hubungan keluarga, perjuangan identitas, hingga dinamika sosial. Representasi ini menciptakan ruang dialog dan empati baru. Islam diakui secara resmi di beberapa negara bagian Jerman. Di beberapa negara bagian Jerman, Islam telah diakui sebagai agama resmi. Ini memungkinkan Muslim memiliki sekolah Islam, pelajaran agama Islam di sekolah umum, bahkan hak libur resmi pada hari besar keagamaan. Dengan pengakuan ini, Muslim memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial dan hukum. Ini juga menjadi sinyal bahwa Jerman mulai terbuka terhadap keberagaman dan pentingnya representasi agama minoritas. Kazakhstan punya masjid terbesar Asia Tengah. Masjid Agung Nur Sultan di Astana, dulu Nur Sultan, adalah masjid terbesar di Asia Tengah dengan kapasitas lebih dari 30.000 jemaah. Diresmikan pada 2022, masjid ini mencerminkan kebangkitan spiritual dan identitas Islam di Kazakhstan. Desainnya megah dengan kubah berlapis emas dan interior berornamen Islami yang modern. Selain tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan budaya Islam, komunitas Hui, dan Masjid Tua Cina. Di Cina, komunitas Muslim Hui adalah kelompok etnis Muslim terbesar dan telah hidup berdampingan dengan budaya lokal selama berabad-abad. Masjid-masjid di Cina memiliki arsitektur khas oriental, seperti Masjid Niuji di Beijing, yang sudah berdiri sejak abad ke-10. Komunitas Muslim di sini aktif menjaga identitas melalui pendidikan, kuliner halal, dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri.
yang tetap meriah meski berada di tengah dominasi budaya mayoritas. Islam berkembang cepat di negeri Sakura. Jumlah Muslim di Jepang meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir dari sekitar 10.000 menjadi lebih dari 200.000 orang. Pertumbuhan ini didorong oleh masuknya pekerja migran dari negara-negara Muslim dan juga mualaf lokal. Masjid-masjid mulai bermunculan di kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Masyarakat Jepang semakin terbuka terhadap Islam dengan restoran dan fasilitas publik yang kini menyediakan makanan halal dan tempat salat. Dakwah dengan gaya urban di Belanda. Anak-anak muda Muslim di Amsterdam dan Rotterdam kini berdakwah dengan cara kreatif lewat video TikTok, mural Islami di gang, kota, hingga program sepeda keliling saat Ramadan. Mereka menyampaikan pesan Islam dengan pendekatan visual dan interaktif. Gaya dakwah ini relevan dengan kehidupan urban, cepat, menarik, dan menyentuh. Pesannya sederhana, tapi menginspirasi. Islam adalah agama yang damai dan penuh nilai. Islam menjadi agama terbesar. Kedua di Swedia. Lebih dari 800.000 Muslim kini tinggal di Swedia, menjadikan Islam agama terbesar kedua setelah Lutheran. Komunitas Muslim aktif mendirikan masjid, sekolah Islam, dan yayasan sosial. Uniknya, Muslim juga mulai merambah ke ranah politik dan budaya. Beberapa kini duduk di parlemen, menjadi seniman terkenal, hingga menginisiasi festival budaya Islam yang meriah. Walau tantangan Islamofobia masih ada, namun kontribusi Muslim terhadap masyarakat tak terbantahkan. Universitas top Inggris miliki program studi Islam. Oxford, Cambridge, dan SOAS di London punya program studi Islam yang tak hanya terkenal, tapi juga mendalam dan kredibel. Mahasiswa dari berbagai latar belakang mempelajari sejarah, budaya, hukum, hingga filsafat Islam secara akademik. Studi ini tidak hanya memperkaya ilmu, tetapi juga membentuk jembatan pemahaman antar budaya. Para lulusan kini berkiprah di diplomasi, NGO, pendidikan, bahkan media global. Mereka membawa narasi Islam yang cerdas dan damai ke dunia luar. Mu'alaf Muslim Amerika semakin bertambah. Tahukah kamu, setiap tahun sekitar 20.000 orang di Amerika Serikat masuk Islam, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan kulit putih serta Afrika Amerika. Proses masuk Islam ini bukan sekadar pergantian keyakinan, tapi perjalanan spiritual yang mendalam. Banyak mu'alaf tertarik dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan kedamaian yang ditawarkan Islam. Masjid-masjid pun kini aktif memberikan bimbingan khusus untuk mereka, dari cara sholat, berpuasa, hingga menghadapi tantangan sosial seperti penolakan dari lingkungan sekitar. Buku Islam laris di perpustakaan Prancis. Setelah berbagai kontroversi di media, masyarakat Prancis justru makin penasaran dengan ajaran Islam. Akibatnya, buku-buku tentang Islam dan Al-Quran menjadi paling laris di perpustakaan dan toko buku. Fenomena ini dikenal sebagai Islam literasi, di mana orang-orang memilih membaca langsung sumber asli dibanding mendengar narasi media. Banyak dari mereka akhirnya menemukan sisi Islam yang damai, rasional, dan penuh welas asih. Penulis Muslim lokal pun makin dikenal lewat karya yang mengupas Islam secara filosofis dan universal. Dari pencarian ini, lahir ruang dialog yang memperkuat toleransi,